Semua video-video YouTube Rewind tiba-tiba aja di-unlisted oleh YouTube dalam waktu semalam. Sebelumnya, gua klarifikasi langsung dulu di sini. Semua video YouTube Rewind dari tahun 2010 sampai 2019 bukan dihapus atau di-remove, tapi di-unlisted oleh YouTube yang kalian masih bisa tonton videonya selama punya linknya atau punya video ini di playlist. Tapi kalian gak bisa nemuin videonya langsung di search, rekomendasi atau di channel YouTube-nya. Dan secara gak langsung, ini tetap aja menghapus visibility video Rewind dari publik. YouTube ngelakuin ini tanggal 10 Desember 2025 kemarin tanpa alasan yang jelas dan secara diam-diam langsung di-unlisted semuanya. Padahal ini udah mendekati akhir tahun di mana banyak orang yang biasanya rewatch atau lihat video Rewind di tahun-tahun lalu. Project video YouTube Rewind sendiri sebenarnya udah di-discontinue sejak tahun 2020, yang mana keputusan ini dibuat karena salah satu alasannya adalah dulu di tahun 2018 kualitas video YouTube Rewind-nya buruk atau gak sesuai ekspektasi sampai video itu menjadi video dengan rekor dislike terbanyak di YouTube. Ini juga yang jadi salah satu alasan kenapa angka dislike sekarang juga disembunyiin. Di 2019 mereka mengubah konsep video Rewind-nya menjadi video klip rekap berdasarkan angka dan popularitas tertinggi di YouTube selama setahun pada saat itu. Tapi itu pun juga malah mendapat feedback negatif dari banyak orang, walaupun nggak seburuk Rewind 2018 sebelumnya. Kemudian di 2020, mereka bilang nggak bisa membuat Rewind di tahun itu karena COVID, alasan yang wajar. Sampai di 2021, YouTube resmi mengumumkan kalau Rewind udah nggak ada lagi. Dan di tahun ini, tiba-tiba semua video Rewind dari tahun 2010 di-unlisted, hilang dari publik. Yang mana jelas, ini jadi pertanyaan, kenapa mereka nyembunyiin video YouTube Rewind yang jelas-jelas punya sejarah dan rekap berbagai hal dari tiap tahun. Kalaupun mereka mau buat project baru yang menggantikan YouTube Rewind ini, mereka nggak perlu sampai nge-unlisted semua video YouTube Rewind sebelumnya kan. Dan kalau dari pandangan gua, ini kayaknya mereka mau nutupin aib mereka di masa lalu soal YouTube Rewind terburuk yang mendapatkan rekor dislike terbanyak. Tapi kalau soal alasan project YouTube Rewind yang diputuskan untuk berhenti, ya gue bisa cukup ngerti lah alasannya. Karena sekarang kita bisa lihat udah semakin banyak kreator, semakin banyak momen dan hal viral yang terjadi, semakin luas audiens, ditambah proses produksinya yang memakan waktu. Kita bisa lihat di komen YouTube Rewind 2018 di mana banyak orang yang gak tahu kreator-kreator yang ada di video Rewind ini. Kemudian ditambah konsepnya yang cringe, jadi bikin tambah buruk dan sangat gak relevan untuk audiens global. Hampir impossible untuk bisa terus bikin video YouTube Rewind dengan format yang sama seperti dulu. Kualitas produksi yang tinggi dengan konsep kreatif tiap tahunnya. Makanya tahun lalu pun di Indo gak ada kan video Rewind Indonesia 2024 yang awalnya udah di planning oleh Chandra Liao tapi gak sempat dieksekusi. Dan kita pun gak tahu apakah kedepannya Rewind di Indo juga bakal berhenti seperti YouTube Rewind. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya udah gak terlalu excited ataupun berharap dengan Rewind Indonesia. Ngelihat dari kualitas video Rewind Indonesia beberapa tahun terakhir, rasanya udah jauh dari format konsep Rewind seperti sebelumnya. Kita bisa lihat mulai dari Rewind 2021 ke atas, dari durasinya aja udah makin lama, dan itu bukan karena banyaknya atau padatnya berbagai momen, tren atau kreator yang masuk di dalam video ini, makanya durasinya lebih lama. Tapi karena ada beberapa scene story-nya yang udah kayak short film di sini dengan durasi yang bisa dibilang sangat lama untuk di sebuah video Rewind atau recap yang disatuin sama konsep Rewind. Gue bukannya bilang jelek, dari production value-nya aja jelas ini udah jauh lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk konsep video Rewind yang merangkum berbagai hal, tren, momen, kreator dalam setahun yang akan selalu di-replay atau di-rewatch sampai beberapa tahun ke depan, konsep blend antara cinematic short film sama Rewind ini kayaknya kurang pas. Karena selain durasinya yang jadi kelamaan, menurut gue video Rewind ini juga jadi kurang relevan kalau di tiap story-nya ini harus dimasukin unsur emosi sedih atau deep, yang padahal seharusnya video Rewind ini fun, menarik, singkat, memorable, sehingga videonya repeatable dan akan ditonton berkali-kali sampai beberapa tahun mendatang. Scene story atau prolog di awal ini memang ada di tiap video Rewind sebelum mulai ke scene Rewind-nya, tapi scene-nya ini cukup sebentar aja dan langsung segera ke inti Rewind-nya, bukan kelamaan sampai jadi short film dulu.
menurut gue kurang pas untuk disatuin sama konsep video rewind atau recap yang serba cut to cut dengan cepat, dimana tiap scene, tiap detik punya konteksnya masing-masing untuk momen atau hal yang terjadi di tahun itu, dan semaksimal mungkin dibuat untuk bisa merangkum banyak hal dalam durasi video yang singkat. Gue ngeliat video recap Twitch aja yang cuma ngumpulin klip singkat momen terbaik, lucu, atau viral dari para streamernya selama setahun, itu durasinya juga sampai belasan menit. Tapi belasan menit itu terdiri dari ratusan klip momen selama setahun. Yang memang bedanya Twitch Recap atau Twitch Rewind ini lebih ke komunitas sentris dan lebih eksplisit juga, bukan merangkum momen-momen atau hal viral in general. Makanya lebih relevan untuk komunitasnya aja atau orang-orang yang aktif nontonin berbagai streamer di Twitch. Tapi jujur, kalau gue pribadi emang kurang suka sama video rewind Indo 2021 ke atas. Yang mana pendapat gue ini subjektif dan gak sampai nge-dislike atau ngatain kualitas video rewindnya ini jelek. Selain alasannya karena durasinya yang terlalu lama dan ada scene short film tadi, gue pribadi emang kurang suka dan gak terlalu ngikutin tren-tren atau hal viral yang ada di Indo beberapa tahun terakhir ini. Termasuk musik-musiknya atau musik TikTok dan kejadian-kejadian bodoh lainnya. Karena gue pribadi pun gak main TikTok, jadi gue terlindung dari kontaminasi tren alay, cringe, dan hal viral bodoh di Indo yang gue gak perlu tahu dan gak mau tahu. Makanya ketika gue ngeliat beberapa hal, tren, atau musik viral Indo di rewind beberapa tahun terakhir ini, ya gue gak tahan nontoninnya dan udah gak relevan lah buat gue pribadi. Karena gue pun gak ngikutin, jadi gue juga kurang ngerti lah konteks atau tren yang dimaksud. Yang itu semua jadi bikin video rewind beberapa tahun terakhir ini agak cringe, sampai ada yang benar-benar cringe menurut pandangan gue pribadi, yang bikin gue males untuk nontonin lagi dan jadi gak repeatable. Makanya in my opinion, kalau YouTube Rewind Indo gue paling suka tahun 2016. Walaupun kualitas produksi dan editingnya gak yang terlalu over atau tinggi, durasinya ini cuma 6 menit, yang bikin video ini repeatable dan lebih berkesan, dimana banyak hal dan momen bisa direkap dalam satu video rewind yang singkat. Walaupun gak selengkap atau sekompleks rewind sekarang, konsep dan juga trennya, tapi ini justru jadi kayak showcasing OG YouTuber Indo dan golden eranya YouTube lah di tahun 2016. Yang mana seperti yang kita tahu, di luar dari dunia YouTube, tahun 2016 memang jadi tahun yang berkesan untuk banyak hal. Kemudian baru YouTube Rewind 2020 yang production value-nya jelas udah melonjak jauh dari YouTube Rewind Indo sebelumnya. Walaupun durasinya 14 menit, tapi kayaknya masih nggak terlalu masalah karena komposisi prolog, rewind, dan beberapa scene-nya masih cukup seimbang lah, gak dominan atau kemakan sama scene prolog, short film, atau scene emosional lainnya. Yang mana kalau soal pendapat video YouTube Rewind terbaik, ini jelas subjektif. Kalian punya pendapat masing-masing, mana YouTube Rewind terbaik menurut kalian dan apa aja alasannya yang bisa kalian jelasin di komentar. Tapi balik ke soal kenapa video YouTube Rewind ini udah discontinue sekarang, ya jelas karena effort produksinya yang besar dan juga udah kurang relevan karena meningkatnya jumlah kreator dan semakin luas juga audiens di seluruh dunia. Makanya mungkin format terbaik untuk video rewind sekarang adalah seperti YouTube Rewind 2019 yang secara global dan diukur berdasarkan angka atau popularitasnya, mau gak mau. Sementara untuk konsep rewind originalnya kayaknya bakal lebih relevan kalau dibuat per regionnya aja masing-masing, sehingga audiensnya pun bisa lebih relate dan relevan untuk video rewind regionnya masing-masing.